Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang dituliskan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dosa besar yang keempat yang beliau sebutkan adalah meninggalkan sholat fardu. Meninggalkan sholat fardu 5 waktu adalah salah satu dosa besar yang dapat membinasakan pelakunya di dunia maupun di akhirat. Dalam pembahasannya, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-59. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah generasi setelah mereka, yaitu generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat-syahwatnya. Mereka itu akan masuk ke dalam ghai. Mereka itu akan masuk ke dalam lembah di dalam neraka Jahannam. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah hamba-hamba yang saleh akan tiba masa di mana datang generasi yang menyia-nyiakan salat, meninggalkan salat. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna adha'us shalah, menyia-nyiakan salat adalah, beliau mengatakan, laisa makna adha'u tarakuha bil kulliyah. Makna menyia-nyiakan salat dalam ayat itu bukanlah meninggalkan salat secara keseluruhan, walakin akharuha an awqatiha. Namun makna menyia-nyiakan salat dalam ayat itu adalah menunda-nunda pelaksanaan salat hingga keluar waktu salat tersebut. Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, huwa an la yusalli adh-dhuhra hatta ya'ti al-'asr. Makna menyia-nyiakan salat adalah ketika ada seseorang yang tidak segera melaksanakan salat duhur. Setelah tiba waktu salat duhur, dia menunda-nundanya hingga tiba waktu salat asar. Wala yusalli al-'asra hatta ila al-maghrib. Dia tidak pula segera melaksanakan sholat asar ketika sudah masuk waktunya. Dia menundanya hingga masuk waktu maghrib. Wala yusalli al-maghriba illa al-isya. Dia tidak pula segera melaksanakan sholat maghrib, namun dia menundanya hingga tiba waktu isya. Wala yusalli al-isya'a illa al-fajr. Dia tidak pula segera melaksanakan sholat isya hingga tiba waktu sholat fajar. Wala yusalli al-fajra ila tulu'is syams. Dia tidak pula segera melaksanakan sholat fajar hingga akhirnya terbitlah matahari dan usai dan habislah waktu sholat fajar atau sholat subuh. Faman mata wa huwa musirrun ala hadhil halah. Maka siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu dan dia belum bertaubat kepada Allah, walam yatub ila Allah azza wa jalla wa'adahu bighayyin, maka orang seperti itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam ghai. Apakah ghai tersebut? Beliau menjelaskan, wa huwa wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithun ta'muhu, yaitu sebuah lembah yang ada di dalam neraka Jahannam, yang lembah itu sangat dalam, sangat jauh dasarnya. Dia adalah lembah yang sangat dalam dan aromanya begitu busuk, wala'iyadzubillahi min dzalik. Lembah ghai itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kembali hamba-hamba Allah yang tidak melaksanakan salat fardu 5 waktu, wala'iyadzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala dalam pembahasan ini adalah firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat keempat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Wail artinya adalah
syiddatul azab, siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat keras, siksa yang sangat mengerikan. Waqila, atau dalam makna yang lain difahami oleh para ulama, huwa wadin fi jahannam. Wail adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Law sirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harrihi. Lembah itu andai saja dijadikan tempat untuk meletakkan gunung-gunung dunia, maka gunung-gunung dunia itu akan leleh, akan hancur ketika dimasukkan ke dalam lembah wail tersebut. Wa huwa maskan man yatahawanu bis shalah. Dan lembah wail itu adalah tempat tinggal dan tempat kembalinya siapa saja yang meremehkan salat, wa yuakhiruha an waqtiha, dan menunda-nunda pelaksanaannya dari waktu yang semestinya. Illa an yatuba ilallahi ta'ala wa yandama ala ma farrat, kecuali jika dia bertaubat kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat itu Allah mengancam siapa saja yang menunda-nunda pelaksanaan sholat fardu 5 waktu, dia lalai sehingga keluar dari waktu pelaksanaannya, atau bahkan dia dengan sengaja meninggalkan sholat fardu 5 waktu, tempat kembalinya adalah lembah wail yang ada di dalam neraka jahanam. Yang lembah itu seandainya dijadikan tempat untuk meletakkan gunung-gunung, maka gunung itu pun akan leleh, luluh, akan hancur seketika, wala'iyadzubillahi min dzalik. Nah, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, karena begitu mengerikannya dosa besar yang keempat ini, yaitu meninggalkan sholat fardu 5 waktu, maka disebutkan dalam ayat yang lainnya bahwa dosa besar ini menjadi salah satu sebab pelakunya masuk ke dalam neraka. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang mereka dalam surat Al-Muddathir ayat ke-42 hingga ayat 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apakah yang membuat kalian dimasukkan ke dalam saqar, ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami bukan termasuk hamba-hamba yang melaksanakan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami dulu juga tidak termasuk orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin. Naam. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sebab pertama yang mereka sebutkan ketika ditanya kenapa kalian dimasukkan ke dalam api neraka. Sebab pertama yang mereka sebutkan adalah bahwa karena mereka dahulu tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka siapapun kita, muslim maupun muslimah, kita adalah hamba-hamba yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Apapun yang terjadi, kesibukan apapun yang ada pada kita, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Jika kita sehat, kita laksanakan sholat fardu itu dengan tata cara yang sempurna. Bagi laki-laki, melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Bagi muslimah, bagi wanita, melaksanakannya di rumah berjamaah dengan anak-anaknya yang ada di rumah. Melaksanakannya dengan sempurna ketika kita dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat walafiat. Namun jika kita dalam keadaan sakit, kita tetap diwajibkan melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan tata cara yang kita mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka kita diperbolehkan melaksanakannya sambil duduk. Jika tidak bisa duduk, kita pun boleh untuk melaksanakannya dengan berbaring, dengan menghadapkan wajah kita ke kiblat, dengan mengganti gerakan-gerakan sholat dengan isyarat, baik isyarat tangan ataupun isyarat kedipan mata. Semua itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk keringanan bagi hamba-hamba yang sedang ditimpa sakit. Namun dari semua itu bisa kita simpulkan bahwa begitu besar sholat fardu 5 waktu, perintahnya adalah perintah yang sangat-sangat agung dan sangat penting, sehingga dalam keadaan seperti apapun kita selalu diperintahkan untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun dalil-dalil dari hadis yang disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab ini juga begitu banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah."
hal pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawaban dari seorang hamba pada hari kiamat di hadapan Allah adalah tentang solat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Jika solatnya baik, maka dia akan beruntung. Wa anjah, dan dia akan selamat. Wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Dan jika solatnya itu kurang, solatnya itu buruk, solatnya tidak dilaksanakan, ditinggalkan oleh dia, maka dia menjadi hamba yang khaba wa khasir, menjadi hamba yang rugi lagi binasa di hari akhirat. Wal'iyadu billahi min dzalik. Naam. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah." Siapa saja meninggalkan salat secara sengaja, maka Allah telah berlepas darinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hamba-hamba yang melaksanakan salat, menjadikan salat sebagai prioritas dalam kehidupannya, mengerjakan dengan sebaik mungkin yang dia bisa, hamba seperti itu adalah menjadi hamba yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hamba-hamba yang meninggalkan salat, melalaikan salat, menyia-nyiakan salat, menjadikan salat sebagai ibadah prioritas nomor sekian, dia lebih mengutamakan pekerjaannya, lebih mengutamakan teman-temannya, lebih mengutamakan kesibukannya. Orang seperti itu akan menjadi orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah jamaah dirahmati oleh Allah, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang terus menjaga salat kita, melaksanakan salat fardu 5 waktu dengan semaksimal mungkin, sehingga kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang diridhai oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita sebagai putra-putri saleh salihah yang senantiasa melaksanakan kewajiban salat fardu 5 waktu dengan semaksimal mungkin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.